Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama Perompak RRI Padang melalui frekuensi 92,4 MHz hingga saat ini pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, Don Sana pendengar, seperti biasa di Kamis pagi ini senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda bersama Mak Tuanku Mangkudun dalam kearifan lokal Minangkabau, maaf ya, dalam kearifan lokal Minangkabau. Dan adapun uh, topik pembicaraan kita pagi ini uh, masih melanjutkan ya kajian-kajian kita sebelumnya. Uh, Tema besarnya adalah kearifan lokal dalam sistem uh, religi dan sistem budaya Minangkabau, kebudayaan Minangkabau ya. Kemudian kita pecah-pecah subtopiknya dan sampailah sekarang kita tentang Tungku dan Tigo Sapilin dari subtopik sebelumnya, yaitu kearifan lokal dalam sistem kemasyarakatan ya, dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau. Nah, ada tiga kemarin dibahas oleh Mak Tuanku, dan yang ketiga ini adalah Tungku dan Tigo Sajarangan. Dengan istilah itu pasti sudah sering kita dengar ya, Tungku dan Tigo Sajarangan. Kemudian sepertinya itu dia apa ya, sejalan dengan Tali dan Tigo Sapilin. Nah, bagaimana Tungku dan Tigo Sajarangan, bagaimana Tali dan Tigo Sapilin, nanti kita akan cari tahu lebih jauh dengan Mak Tuanku dan sahabat pendengar. Ternyata banyak sekali filosofis yang ada di sini dan apa fungsinya ya, dan seperti itulah Minangkabau menggambarkan lewat literasinya begitu ya. Baik, Don Sana, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Mak Tuanku ya, kami sapa dulu Mak Tuanku yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah bisa hadir di studio pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun berada dalam kearifan lokal Minangkabau. Iya, pasti sehat ya, Mak ya. Alhamdulillah. Ya, Mak ya. Baik, Mak. Ini karena waktu kita juga sudah cukup masuk ini ya. Kita langsung saja barangkali, Mak, ke pembicaraan kita. Melanjutkan tentang kearifan dalam sistem kemasyarakatan ya, Mak ya. Minangkabau yang masih sudah jelaskan sebelumnya, ada masalah suku, masalah Indu kaum gitu ya, kemudian masuk ke nagari Tarata gitu ya. Nah, sekarang kita ke Tungku dan Tigo Sajarangan ya. Saya acap ini ya, acap. Sering lupa, sering kesleo. Tungku dan Tigo Sajarangan, Tali dan Tigo Sapilin, karena sama tiga keduanya. Iya. Baik, Mak, silakan, Mak, sebelum kita lebih jauh dengan uraiannya, mungkin ada bagi review juga, Mak, silakan, Mak. Terima kasih Bung Adit. Dun Sanak Pandanga dari Perempat dimanapun berada. Kita sudah membahas cukup panjang tentang kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau dengan kacamata antropologi. Kita sudah bahas sistem bahasa, kemudian sistem religi, dan topik ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Dalam sistem kemasyarakatan kita membahas ada sistem kekerabatan yang menurut banyak orang itu disebut matrilineal, tapi setelah kita diskusikan ternyata ada paternalnya. Kemudian ada sistem kemasyarakatan dalam teritorial, ada yang dikatakan tarata, dusun, koto, nagari. Nah, yang ketiga adalah sistem kepemimpinan. Nah, dalam sistem kepemimpinan itu sangat dikenal, ada idiomnya Tungku nan Tigo Sajarangan, Tali nan Tigo Sapilin. Membacanya jangan terbalik, jangan Tigo Tungku. Kalau Tigo Tungku berarti ada tiga tungku yang berderet. Tapi tungkunya satu, tapi tiga komponennya. Sajarangan artinya sekali dipasang tiga. Tungku itu tiga komponennya. Nah, itulah komponen kepemimpinan, dan sistem musyawarahnya menghadirkan tiga komponen itu. Hasilnya adalah hasil keputusan dalam memimpin. Kepemimpinannya disebut Tali nan Tigo Sapilin. Nah, itu sebenarnya belajar dari alam kehidupan orang Minangkabau. Untuk memasak itu
dulu pakai tungku. Tungku itu batu yang disusun saling berhadapan 3. Lalu di atasnya diletakkan kuali atau panci untuk memasak. Nah, di bawahnya di bawah panci itu disusun kayu. Nah, ada idiomnya juga, basilang kayu di tungku, di sinan napi mangkoi duit. Nah, bagaimana kayu itu bisa bersilang kalau ketiga tungku itu hadir? Ketika komponen tungku itu hadir, ada ruang untuk mempersilangkan kayu. Tumbuhlah atau hiduplah api. Maknanya dalam musyawarah itu, tungku itu memberi ruang untuk terjadinya pendapat-pendapat yang dari 3 sudut pandang. Nah, 3 sudut pandang itu adalah sumber kepemimpinan itu. Begitu Bung Adit. Jadi bicara masalah tungku nanti go sejarangan ya Mak ya. Iya. Wanti-wanti tadi ya, jangan salah apa. Dari pengucapannya ini udah diatur di Minangkabau. Iya. Masalahnya kalau disebut tigo tungku, tungkunya yang berderet 3, tapi ini tungkunya 1, Iya, tungku. iya, betul. Baru paham. ada 3 komponennya. Paham. Kalau 3 tungku berarti tungkunya 3 ya, 3 buah tungku gitu ya Mak Iya. ya. 1 tungku itu terdiri 3 lagi nih, apanya tiangnya gitu ya Mak ya, Iya, 3. betul. Tapi kalau tungku nan 3 sajarangan gitu ya Mak ya, tungku nan 3 sajarangan. Berarti yang dimaksud dengan tungku itu berarti Komponen. iya komponennya Mak ya. Komponen. Karena umpamanya kalau masa dulu itu apa ya, semacam batu gitu ya Mak ya. Batu biasanya, batu kali atau batu kali, bata itu. Iya. Itu yang disusun dan cara penyusunannya pun unik ya Mak ya. Segitiga kalau nggak salah ya Mak. Iya, jadi kayu itu masuk dari 3 arah. Oke. Nah, Mak, kan kita belajar, Mak bilang tadi sempat disampaikan. Baik, dosen pandangan nanti kita akan terima, namun sebelumnya kita berbincang dulu ya. Nanti kita sediakan waktu ketika 9.30 lah ya. Kita sediakan waktu untuk terima telepon gitu ya. Baik, Mak. Tadi kan sempat Mak sinyalir bahwa ini adalah salah satu bentuk atau refleksi dari metode Raminang alam takambang jadi guru Mak ya. Betul. Nah, tigo tungku sajarangan. Nah, Tungku 3 sejarangan. pertanyaannya kenapa harus 3? Nah, kan ini begitu. dipikir kadang-kadang apalagi tungku modern sekarang kan rata-rata ada 4 itu Mak ya kakinya Iya, gitu ya. iya. Mungkin lebih ya teman. Kenapa? Ini memang khas, ini hampir sama dengan cara berpikir seorang filosof Prancis, Montesquieu, tentang trias politika, bahwa dalam sebuah kepemimpinan itu harus ada yang memikirkan ide, kemudian ada yang melaksanakan ide, dan harus ada yang mengawasi ide. Kira-kira begitu. Nah, jadi trias politika yang dipikirkan Montesquieu itu hampir senada dengan yang dipikirkan oleh nenek moyang orang Minangkabau tentang tungku 3 sejarangan. Jadi 3 itu lebih memudahkan orang untuk saling mengontrol, saling mengoreksi. Nah, kalau 4 ada risikonya terjadi blok atau kubu-kubu ya. Kubu-kubu betul. Iya. Kubu. Nanti ada lagi posisi koalisi itu ya. Walaupun banyak ada gium adat itu yang menggunakan 4, tapi kalau khusus untuk kepemimpinan itu 3 yang dipakai. 3. Angka 3 itu meniadakan kemungkinan terjadinya kubu atau polarisasi kalau bahasa sekarang ya Mak ya. Oke. Kalau hanya 2 itu pasti terjadi polarisasi. Dan kalaupun 2 rasanya nggak kuat ya Mak ya. Nggak kuat, nggak kokoh. Nggak kokoh gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pikiran Montesquieu tentang trias politika, ada yudikatif, eksekutif, legislatif, rasanya relevan. Jadi ada kelompok yang berpikir tentang ide, ada kelompok yang melaksanakan ide, ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan. Agak relevan seperti itu. Iya. Baik. Di negara kita diterjemahkanlah dengan legislatif,
eksekutif dan yudikatif gitu ya Mbak Betul, ya. betul. Oke, baik. Ini sepertinya antara Minangkabau dan Indonesia ini sangat-sangat akur nih Pak ya. Iya, kita perlu juga menggali lahirnya struktur kenegaraan ketika BPU PKI bersidang. Cukup banyak tokoh dari Minangkabau yang hadir di sana yang memasukkan gagasannya. Dan Sehingga, mau tidak mau tentu mereka membawa pengaruh budaya mereka Pak ya. betul, Ah, iya. gitu Mak. Baik, Mak, menarik sekali. Nah, muncul pertanyaan Mak. Saya selalu bertanya seperti itu. Ketika ada sebuah konsep gitu ya Mak ya, yang lahir di masyarakat, konsep sosial melalui aturan-aturannya, dan kemudian itu ada ternyata di alam kan gitu ya Mak. Betul. Nah, muncul pertanyaan. Ini seperti inilah, kita langsung lanjut aja. Tiga tungku sejarangan. Sesungguhnya nenek moyang kita itu memang karena melihat tungku itu Mak, muncul inspirasinya gitu ya. Melihat bahwa dengan kokohnya dengan 3 tungku tadi, melihat muncul inspirasinya, ataukah ketika pemikiran itu sudah ada seperti Montesquieu Mak bilang tadi Mak ya. Iya. Montesquieu dengan Tres Politicanya itu kemudian di metamorfosi apa istilahnya metafora ya. Dianalogikan ke alam. Dianalogikan tepatnya. Dianalogikan ke alam, kebetulan melihat tengku ada 3 gitu loh Mak. Nah, ini awalnya seperti apa? Apakah memang dia membaca alam sehingga muncullah konsep Gagasan itu. ya gagasan, atau dari gagasan kemudian untuk memperkuatnya dan untuk lebih mengingatnya ke depan biar keturunan berikutnya lebih mudah memahami, maka dianalogikanlah ke alam. Nah, mana yang dulu nih Mak? Iya, ini sebenarnya kajian filsafat dialektika ya, dialektika ketika sebuah gagasan muncul. Ya. Gagasan itu muncul dari keinginan untuk menghasilkan sebuah konsep yang paling kuat, yang paling relevan untuk masyarakat. Pada awalnya di Minangkabau itu ada istilahnya Rajo Kuaso, hanya 1 orang yang berkuasa. Pucuk undang saja dia. Nah, kemudian itu menimbulkan otoritarian. Kemudian muncul demokrasi dari bawah. Lahirlah kelarasan Bodi Caniago. Nah, 2 kelarasan itu kemudian ternyata bentrok dan sering tidak sepakat. Perlu ada pihak penengah yang ketiga. Nah, dari sanalah barangkali mereka mencari idiomnya atau mencari analoginya ke alam. Nampaknya untuk kepemimpinan itu tidak bisa hanya 1 atau 2, tapi minimal 3 karena diharapkan ada penyeimbang ketika 2 pihak itu terjadi polarisasi. Nah, saya pikir memang gagasannya dulu yang muncul, baru mereka mencari analoginya ke alam. Apalagi karena Minangkabau nggak ada aksara ya Mak ya, jadi Betul. barangkali itu salah satu cara mereka menempatkan literasinya tentang kepemimpinan dengan tamsil itu Mak ya. Ya, itu sangat relevan pikiran begitu. Ketika sebuah gagasan atau konsep itu sudah dilahirkan, karena mereka tidak terbiasa dengan aksara, mereka mematrinya atau mempermanenkannya dengan adagium atau petuah-petuah, petatah petitih, yang ditatah yang dititih. Jadi artinya untuk mempermanenkan, untuk menetapkan sebuah aturan itu mereka buat sebuah istilah untuk bisa diingat oleh masyarakat. Jadi tidak dalam bentuk catatan tertulis atau sebuah prasasti, tapi dalam bentuk ungkapan. Nah, itulah yang barangkali yang menyebabkan masyarakat Minang itu jadi masyarakat lisan dengan seluruh undang-undangnya yang lisan. Jadi saya sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa gagasan itu yang lahir lebih dulu, baru mereka membuat idiomnya atau petuah petatah petitihnya agar mudah diingat. Kita akan bentuk 3 kepemimpinan agar mudah diingat apa? Kita tiru saja bagaimana kita memasak ini dengan tungku yang 3 komponen. Kemudian ketika mereka memintal tali, ini tali ini bisa dijadikan analogi untuk sebuah keputusan yang kuat.
Tali itu kalau 3 unsurnya yang dipintal dan sama besar unsur yang 3 itu, talinya kuat. Kalau unsur tali itu ada yang lebih tebal diantaranya atau ada yang lebih tipis, itu talinya malah tidak kuat. Tidak ada yang dominan. Kalau kita perhatikan tali yang 3 unsurnya yang dipilin itu sama besar ukurannya dan terputar dengan sempurna. Itu yang tali yang paling kuat. Iya, jadi Begitu, tidak ada Bang. satu tali atas satu sisi menguasai yang lainnya gitu ya, Mak, Iya, ya? tidak ada yang dominan. Tidak ada dominan gitu ya. Semuanya berkontribusi yang sama gitu ya. Betul. Untuk keputusan tersebut. Menarik sekali akhirnya ya ketika kita mencoba menelaah gagasan nenek moyang kita itu dan dimetaforakan atau dianalogikan ke alam. Luar biasa. Alam takkan menjadi guru akhirnya. Baik, Mak, kita lanjutkan sedikit lagi, Mak, berbincang sebelum kita telepon, Mak. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ini ya, apa makna dari Tunku Tigo Sajarangan. Nah, dan kenapa memilih 3 Tunku kan gitu, Mak ya. Iya, Apa saya salah nih. Tigo Tunku Sajarangan ya, Mak ya. Betul. Bukan Tungkunya Tigo. dulu kan? Iya, Tungku dulu kan. Tungku. Tungku nan Tigo Sajarangan kan Betul. salah gitu ya. Tungku pakai nan ya, Mak ya. Boleh pakai nan, boleh Boleh tidak. tidak ya. Tungku biar lebih mudah mengingatnya mungkin pakai nan bagusnya. Iya. Jadi Tunggu nan Tigo. Nah, Tungku nan Tigo satu tungku yang ada 3 Komponen. penjarangannya gitu ya, Mak ya. Ada 3 tiang-tiangnya. Baik, Mak. Tadi kita sudah lihat filosofinya seperti apa. Nah, kemudian unsur-unsurnya apa saja nih, Mak? Namanya Iya. pemerintahan pasti ada unsurnya. Silakan, Mak. Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada 3 rajanya. Tiap negara itu punya 3 raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam 3 unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada panghulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, penghulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendekia. Nah, posisi 3 komponen itu, 2 itu sudah ada dalam jajaran eksekutif dan legislatif. Legislatifnya alim ulama, syarak mengatur, kemudian eksekutifnya nenek mama sebagai yang memakai, jadi syarak mengatur, adat memakai. Cadiak pandainya adalah orang yang mengkritisi. Kalau kita bandingkan ya, kita sandingkan dengan trias politika, agak mirip begitu. Sehingga cadiak pandai pada dasarnya tidak diberi peran untuk mengelola kepemimpinan. Mereka hadir dalam musyawarah kepemimpinan. Nah, barangkali ada yang bertanya, kenapa di Rumah Gadang tidak ada posisi cadiak pandai? Ada. Posisinya bisa di pihak mama, bisa di pihak Rang Sumando. Tapi mereka hanya masuk dalam unsur memberikan gagasan, tidak mengambil keputusan. Pengambilan keputusan oleh pihak penghulu dan alim ulama, ini umat dan alim ulama. Jadi 2 yang berperan sebagai legislatif dan eksekutif. Cadiak pandai ini berperan sebagai pemasok gagasan. Kalau kita bandingkan dengan trias politika. Nah, 3 itu harus menghasilkan kesepakatan yang sama kuatnya dari 3 unsur. Unsur adat, unsur agama, dan unsur ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu, Bang Adit. Iya, baik, Mak. Jadi unsur-unsur yang ada di Tunku nan Tigo Sajarangan ini, ya, Mak, betul, Mak ya? Betul. Tunku nan Tigo Sajarangan. Jadi ragu nih ya. Tunku nan Tigo Sajarangan ini ada
Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Betul. Ya, Mak, ya. Nah, kalau kita pecah lagi, Mak, berarti di nenek mama ini nanti yang ada, kalau sebelumnya kita sudah bicara kepemimpinan adat juga, Mak, ada Iya. penghulu, Iya. ada malin, manti, dubalang. Iya. Itu di Jadi mama berarti, penghulu bukan? itu ada 4 jajarannya, penghulu, manti, malin, dubalang. Itu berada di unsur nenek mama berarti di Unsur nenek tungkunan mama. 3 sejarangan ini. Iya. Oke. Kemudian pada unsur alim ulama ada para orang jinih nanampe. Di Iya, sanalah iya, iya. kadi, imam, khatib, bila, maulana, tuanku, dan sekian barisan pelaksana kegiatan keagamaan. Iya. Kemudian di cerdik pandai ini apa namanya? Komponen masyarakat yang manti. ada di luar struktur itu. Oh, berarti bukan manti, Mak, ya? Bukan. Oh, Nah, iya. kemudian memang berkembang bahwa manti itu dianggap sebagai cadia pandai dari seorang penghulu. Di beberapa negara kota pilihan, para manti diberi jabatan cadia pandai dari penghulu. Iya, iya, iya. Itu pandangan pertama, Bung Adit. Kita perlu lanjutkan diskusinya Iya. bahwa tungkunan 3 sejarangan itu bukan hanya komponen dalam kepemimpinan, tapi juga naluri dari seorang pemimpin. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang pemikir filsafat Minangkabau, Pak Aziumardi Azra, dan Mr. Muhammad Yamin. Katanya tungkunan 3 sejarangan bukan hanya bentuk fisik dari nenek mama alim ulama cerdik pandai, tapi adalah ruh kepemimpinan dalam seorang tokoh Minangkabau. Dia harus memahami tentang aturan adat, dia harus memahami tentang aturan agama, dan punya pandangan luas kecendikawanan dan keilmuan yang bisa dipakai dalam memimpin. Artinya tungku 3 sejarangan itu harus ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi kalau dia seorang katakanlah pejabat daerah, apakah dia seorang camat, seorang wali kota, atau seorang bupati, dia harus memahami ilmu adat, dia harus mengerti ilmu agama, dan dia harus punya wawasan yang luas kecendekiawanan sebagai cerdik pandai. Nah, ketika dia memimpin itu, 3-tiganya harus dia ayomi. Begitu barangkali, Bung Adit. Maksudnya itu adalah refleksi atau aplikasi untuk kekinian gitu, Mak, ya? Betul, artinya Bukan ketika konsep yang ini di awal tercipta, bukan begitu? bukan. Jadi ketika di awal tercipta itu mereka kan memisahkan kekuasaan. Iya, iya, iya. Kemudian berjalannya waktu, bahwa setiap pemimpin itu idealnya memiliki ketiga pemahaman itu. Dia memahami adat, memahami agama, dan memahami pengetahuan umum yang luas untuk memimpin. Walaupun dalam keputusan selalu saja terpisah nanti peran itu. Ketika penghulu yang diminta aturan adat, karena dia adalah kalau istilahnya penghulu itu tiang katian, tiang untuk mengati atau pucuk tiang katian, pucuk undang dalam negari, dan ada sederetan pernyataan bahwa dia adalah yang memahami aturan di negari dan silsilah tambo negari. Maka penghulu itu memegang aturan adat, kemudian ulama memegang aturan agama. Kemudian cerdik pandai apa? Memahami ilmu pengetahuan kemasyarakatan agar kepemimpinan itu tidak mandek, berkembang, luas, kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Baik, Dun Sanak Padanga, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ya tadi sudah ada telepon saya dengar. Nah, ini ya, Mak, saya tadi sudah janji, Mak, ya 9.30 saya akan terima. Baik, di 812414 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya, Ibu Asma Murni dari Mentawai, Bang Adit. Oh iya. Oh, Selamat ya Mentawai ini, katanya sudah ada wawancara Ibu, ya. Mencadile, Alhamdulillah. Jadi Mentawai sudah bisa dengar semuanya, Mak Tengku. Alhamdulillah. Tapi baru satu baru ya. Baik.
Silakan Bu Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Mbak Tangku. atau siapa ini? Iya. Pak Tangku. Saya kebetulan orang Bukit Tinggi ya, orang Kadui ya, pekan kami. Oh, kita bertetangga, Bu. Jadi suku kami Payo Badar, Mak. Iya, Pak Ibadah. Payo Badar itu larinya kemana, Mak, gitu. Digabungan kemana suku Payo Badar ini? Karena anak-anak bertanya sama saya, Mak, apa itu suku Payo Badar? Oh, sukunya Payo Badar, terus orang suku Koto, Piliang, apa itu suku Payo Badar? Dan bisa digabungkan kemana? Itu sampai sekarang belum ada jawabannya untuk ngasih tahu sama anak-anak. Ibu dulu pernah juga nggak bisa menjawab. Nah, sekarang kami bingung kalau anak-anak bertanya gimana menjawabnya, Mak. Mungkin keluar dari topik sedikit, Mak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya apresiasi dari Ibu Asmara Murni adalah keinginan untuk kembali. Alhamdulillah. Apa istilahnya, Mak? Mapol jalan kaulu ya, Mak. Gimana, Mak? Fituhannya? Kok tibo di Buaro tusuri jajak kaulu di ma kota biang nala runtuh di ma Gajah nang minta. Kok ada gajah yang apa ya, Mak ya? mencari kembali mata airnya. Oke, Iya. baiklah. Saya juga apresiasi dengan Bu Asmara Murni. Suku Payo Bada itu tadi Ya, ya. Payo Bada. pertanyaan. Payo Bada itu suku yang tegak sendiri juga itu. Tapi kalau ingin dicari rujukan silsilahnya, dia masuk dalam deretan suku-suku Bodi Caniago. Ya. Walaupun di Nagari Kotopiliang juga ada Payo Bada. Ya. Kutianyi segala macam itu di suku-suku di Kelarasan Kotopiliang. Jadi kalau di Pakan kami itu umumnya nagarinya Kelarasan Bodi Caniago, maka Payo Bada ada dalam Kelarasan Bodi Caniago. Tapi ada Payo Bada di nagari yang Kelarasan Kotopiliang. Sebenarnya Bu Asmara Murni, suku Payo Bada itu suku yang mandiri, tidak perlu berinduk. Kenapa? Mungkin selama ini dipahami oleh masyarakat suku itu awalnya 4. Tidak. Ketika Datuk Ketumenggungan Datuk Perpatihan Nusa Batang mendirikan atau menjabarkan 2 kelarasan, di Pariangan itu sudah ada suku yang lain. Ada suku Malayu, ada suku Mansiangan, ada sekitar 7 suku di awal nagari Pariangan itu berdiri. Dan bahkan suku Bodi Caniago belum ada di Pariangan itu. Suku Bodi Caniago itu mulai di Limo Kaum. Artinya apa? Suku itu tumbuh di berbagai nagari dan jumlahnya di awal itu tidak 4 itu. Nah, kata kelarasan Kotopiliang Bodi Caniago itu dipakai untuk menjelaskan nagari-nagari yang menggunakan sistem otokrasi dan nagari-nagari yang menggunakan sistem demokrasi yang duduk sama rendah tegak sama tinggi. Dan Pakan kami adalah nagari Bodi Caniago kelarasannya. Maka suku Payo Bada di nagari Pakan kami adalah mereka yang berada dalam kelarasan Bodi Caniago. Apakah boleh dikatakan kami berinduk kepada Bodi Caniago? Tidak perlu berinduk karena Payo Bada itu berdiri sendiri juga. Begitu. Gitu ya, Mak ya. Baik, Ibu Asmara Murni, itu jawaban untuk Ibu. Jadi besok nggak usah ragu lagi jawab ya. Iya. Bahwa suku Ibu ternyata berdiri sendiri ya. Iya. Nggak perlu cari induknya kemana gitu. Baik, dan senang penanya kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah ada lagi Mak yang ingin bergabung, Mak. Kita terima lagi, Mak ya. Di 08166 092440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemanakan. Oh iya, kemanakan Mak? Pak Rizal Pak Koto. Rizal. Nah, silakan Pak Rizal. Selamat pagi, Mak. Nah, Bu Adi, baik. selamat Iya, pagi. pagi Pak Rizal, silakan. Pagi Pak Rizal. Ada mau menangkap aturan kartu. Bunyinya kira-kira itu, Mak. Malawan kaburu, hilang ilmu. Iya. Malawan ke mama, hilang sako jemput sako. Iya. Malawan ke orang tua, hilang sarugo. Iya. Jadi apakah itu penyelmahan dari suku tikus jarang atau kedudukan, Mak? Itu nomor pertama, Mak. Yang kedua, Mak, atau Mama tadi seorang pemimpin itu hendaknya mempunyai ruh 3. Iya. Pertama ruh agama, ilmu pengetahuan, jom
kepemimpinan adat istiadat. Betul. Iya, iya. Jadi kok itu mas, idealnya di Minangkabau itu mas, enaknya pemimpin itu ada seorang alim ulama, seorang datu, dan mempunyai cendekiawan. Betul. Nah, betul. itu saja nak. Cendekiawan ada apa? Tadi ada berita kakek di Romo selama masalah tungku 3 sejarang itu. Apa sangko assalamualaikum mas. Tungku itu 3 berderet secara simultan memasaknya, misalnya masaknya sambal, air, nasi, itu anggapan assalamualaikum pak. Nah sehingga menghasilkan makanan taidang mas. Oh sekaligus ya Pak ya. Iya. Ternyatanya segitiga. Itu pencerahan gitu ya mak tadi. Alhamdulillah. Nah itu ya mas. Iya, makasih Pak. Yo, Terima kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Minangkabau itu ya Mak ya. Iya. Beda tempat kata aja diletakkan sudah beda mana. Tungku nan tigo sajarangan. Jadi sajarangan di sini Mak ya. Iya. Satu kali menyerangkan makanan atau air atau apa, dia 3 tungkunya gitu ya Mak ya. Iya. Kalau tiga tungku sajarangan, baru tungku berderet. Tungkunya ada 3 berderetan. Luar biasa. Silakan Mak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Rijal ini banyak simpanan ingatannya tentang tuturan adat. Yang pertama itu tentang malawan ka guru hilang ilmu, malawan ka mama hilang pusako, hilang sako jo pusako, malawan ka orang tua hilang sarugo. Itu kalau dikatakan tunggu 3 sejarangan mungkin belum tepat karena itu berkaitan dengan sumber dari ilmu dan sumber dari keberkahan hidup. Itu ajaran yang dikembangkan oleh orang Minangkabau untuk menghormati guru, menghormati mama dan menghormati orang tua. Tapi kalau kita pakai itu sebagai sebuah dasar lahirnya tungku dan 3 sejarangan, ada benarnya. Guru itu adalah sumber kecendekiawanan. Mama itu sumber kepemimpinan. Orang tua itu sumber agama. Jadi mama itu penghulu, orang tua itu alim ulama dalam tanda petik, guru itu cadiak pandai dalam ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi bisa ke sana ya ini ya hubungannya bisa. ya. Nah, inilah ilmu Minangkabau itu kata orang cocokologi. Tidak. Memang ada garisnya. Garis pertemuannya itu ada. Iya, dan kenapa justru kok mirip 3 gitu ya? Iya. Oke. Silakan, jadi mama itu kan sumber kepenghuluan. Kemudian ibu bapak itu sumber keagamaan kita, dan guru itu sumber ilmu pengetahuan. Itulah sumber dari tungku dan 3 sejarangan. Jadi mama melahirkan penghulu, nah, terus ibu atau orang tua melahirkan alim ulama gitu ya Mak ya, dan guru melahirkan cerdik pandai gitu ya Mak. Betul. Baik. Jadi Pak Rijal sebenarnya membawa ke arah pemahaman kita secara lebih lengkap tentang Minangkabau. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tungku 3 sejarangan itu, tungkunya 1. Ini kebetulan di depan saya ada sebuah tripod ini dipakai oleh orang Jepang untuk tiang kamera. Tiang kamera itu tripod. Kenapa bukan 4-port? Kenapa bukan 5-port? Kenapa tiangnya 3, tidak 4, tidak 5 atau 2 saja? Ternyata mereka juga memahami 3 itu lebih mudah membuat keseimbangan, kira-kira begitu. Jadi 1 tripod itu adalah tungku dan 3 sejarangan. Kebetulan di depan saya sekarang ini. Alam takaman dari guru ya Mak ya? Iya, alam takamannya di guru. Baik. Apa yang ketiga yang diminta Pak Rijal tadi? Iya, saya juga karena asiknya di guru banyak. Tapi intinya memang masalah yang 3 tungku yang berurutan katanya Pak. Jadi, iya, tungkunya yang 3 berurutan. Iya, berurutan gitu ya. Jadi bukan 3 buah tungku yang berurutan, tapi 1 tungku itu 3 komponen gitu. 3 komponen yang menyebabkan api mudah hidup.
karena Iya, masuknya kayu dari 3 arah, masuk angin dari 3 arah. Mm-mm. Nah, dari arah manapun angin, apinya akan mudah hidup. Tapi kalau dibuat 4 komponen tungku itu, ada peluang angin dari satu arah akan terhambat. Iya, benar. Tapi kalau 3 ruang anginnya mudah apinya hidup. Iya, benar ya, Mak ya. Kalau Iya. 4 berarti ya iya ya, hanya 2 arah angin gitu ya, Mak Betul, ya. betul. Oke ya. Nah, itu yang menyebabkan Apalagi kalau 6 makin kecil anginnya gitu ya, Mak ya. ya, kayunya juga lebih mudah dipersilangkan kalau 3 tiang tungkunya itu. Oh iya, Mak, saya baru ingat ini. Ini mungkin minta penegasan gitu Iya. ya, Mak, soal tapi kita tidak apa ya, menjustifikasi dan juga tidak mempersonalisasi gitu ya. Soal berarti pimpinan di Minangkabau Sumatera Barat hari ini kan gitu ya. Jadi sebaiknya gitu ya, mungkin itu kalau Pak saya menangkap menurut Pak Rizal sebaiknya, bukan seharusnya, tapi sebaiknya Iya, memahami 3 ruh itu. 3 ruh itu ya. Ruh adat, ruh agama, dan ruh kecendekiawanan. Ya. Oh, Mak, saya juga pengen kalau pencerahan juga buat saya nih, Mak. Kalau Pak Rizal tadi bilang pencerahan, saya justru beranggapan yang tali Tigo Sapilin itu yang ruh yang harus ada dalam satu diri nenek mama dan pemimpinan Minangkabau itu, Mak, gitu loh. Jadi yang Tungku Tigo Sajarangan itu sebelumnya sama Pak Mami memang selalu terpisah gitu loh. Unsur-unsurnya di tali Tigo Sapilin itu yang ketiganya itu harus menyatu dalam satu diri karena dia Dalam diri terpilin. seseorang, Ternyata ya. tali Tigo Sapilin itu keputusan itu sendiri, Mak ya. Keputusan dari musyawarah Tungku Tigo Sajarangan itu melahirkan tali Tigo Sapilin. Tigo Sapilin ya. Nah, yang harus dipahami, tali itu tidak boleh ada yang besar satu, yang lain kecil. Kalau satu kecil, dia akan putus lebih duluan. Akhirnya tali yang lebih besar akan mendominasi. Iya. Eksekutif tidak boleh lebih kuat daripada Legislatif. legislatif tidak boleh lebih kuat daripada yudikatif. Ketiganya harus seimbang, saling mengawasi. Kira-kira begitu. Luar biasa. Baik. Senang pendengar, menarik sekali perbincangan kita hari ini karena bisa kita saksikan langsung di depan mata kita hari ini refleksinya sepertinya. Jadi nyambung ceritanya. Kita tidak hanya bernostalgia ya, Mak ya, tapi ada hari ini gitu. Baik, di 812414 silakan kalau ada yang ingin bergabung ya. Oke. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tim Tuanku. Iya. Iya, Bu Mel, silakan. Ini ada Tuanku ya. Maka ini merupakan legenda masa lalu atau gimana nggak tahu ya mesti ya. Baik. Ceritanya kemarin kan bapakku majikan anak. Ya. Kalau anak itu serupa dengan ayahnya, digadaikan atau dijual tembakonya. Jadi tinggal sekarang menjadi legenda masalah itu. Satu. Yang kedua yang saya itu tadi suku Payabadan, saya suku Melayu. Jadi Melayu ini apakah punya satu induk atau ada sandaran ke suku yang ada di masa lalu. Soalnya gini ya, Ci. Ya. Saya tidak bilang daerah yang cuma di sini. Karena suku Melayu, ada Melayu di sini. Jadi saya panggil mama. Melayunya enggak kaden bayinya dong. Kalau bayi kumbu enggak sih. Lain suku Melayu tuh kemanakan ambo tuh. Makan ya dibalutui. Nah ini gimana nih batangku ini perlu diluruskan melalui ini sehingga kekerabatan akrab jadi. Gimana saja ya Tian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mel di Belimbing. Pertama, ini juga pertanyaan awalnya lah, apakah ini fakta atau mitos kan gitu ya. Bahwa anak yang mirip dengan orang tuanya, maksudnya yang sejenis mungkin ini, Mak ya. Kalau laki-laki mirip dengan ayahnya atau perempuan mirip dengan ibunya, maka anak itu harus dijual kepada bakunya. Ini sebenarnya gimana nih pertanyaannya, Mak? Saya juga sering dengar ini dan saya juga belum tahu pasti nih apakah ini mitos atau memang ada aturan. Tradisi. Ya, itu mitos. Mitos ya, itu kepercayaan yang tumbuh di masyarakat, bukan hanya masyarakat Minangkabau itu. Itu masyarakat
kebudayaan berbagai suku bangsa di dunia mempunyai Mitos, pemahaman seperti itu, mitos seperti itu. Sebenarnya kalau kita mengkaji dari sudut pandang mitos, lahirnya mitos itu adalah usaha dari pihak keluarga laki-laki untuk memperkuat, mempererat hubungan antara si bapak dengan si anak, dengan si anak dengan keluarga bapaknya. Karena Minangkabau itu si anak besar di rumah keluarga ibunya, sementara keluarga bakonya itu mungkin posisinya secara fisik jauh, tempatnya jauh. Bagaimana agar lebih dekat? Nah, kita jemputlah anak itu. Atau si ibu sendiri merasakan ini anak saya kurang dekat dengan bakonya ini, saya antarkanlah ke rumah bakonya. Nah, istilah menjual itu sebenarnya pernyataan ini anak bako juga loh, ya, anak pisang dari bako ini. Kemudian dalam pertemuan itu pastilah ada puja-puji. Desa Roman Bana Paknya. Jadi ini terbalik ini Bung Adit. Jadi bukan karena anak itu mirip dengan bapaknya maka diantar ke rumah bakonya atau dijual ke bakonya. Tidak. Cuman statement-statement dari bako nih Mak ya. Iya, jadi terbalik. Dia diantar dulu, dia dijual dulu ke bakonya. Setelah di rumah bako, si bako mengatakan, desa Roman aja bapaknya mirip bapaknya. Jadi mirip dengan bapaknya itu hasil dari usaha mereka mengeratkan hubungan. Nah, tapi kemudian berbalik. Kenapa dijual? Ya mirip bapaknya. Nah, bukan menurut teori mitos sebenarnya yang lahir lebih dulu itulah usaha mengeratkan hubungan itu dengan menjual itu. Itu yang pertama. Mitos itu bukan hanya di Minangkabau, ada di berbagai suku bangsa. Dan di adat tidak ada aturan itu, hanya mitos yang jadi kebiasaan untuk mengeratkan hubungan. Di adat itu ada adat nan diadatkan itu dijapui bako atau membadai pajak, istilahnya membadak itu menjemput bayi atau turun mandi. Nah itu memang ada adatnya, tradisinya untuk menyambut kehadiran seorang anak pisang yang baru. Tapi kalau menjual-jual ini nggak ada ya Mak ya? Iya, dalam peristiwa peristiwa dijapui bako atau turun mandi atau badak pajak itu ada istilah menjual. Lah kok anak bako lah yang cek kok. Jual cek piah kira-kira begitu. Jualnya juga tidak mahal-mahal. Hanya sekadar gurauan yang kemudian jadi mitos. Dan tidak ada aturan adatnya tentang menjual anak itu. Itu hanya usaha mengeratkan hubungan. Jangan cemas juga nih Bapak Ibu kalau umpamanya ada yang mirip anak laki mirip dengan ayahnya, cemas. Iya, kalau anak laki itu sangat mirip dengan ayahnya, iyalah gennya dari bapaknya. Gen bapaknya. Begitu pintarnya orang Minang mensiasati ya. Saya melihat tanda kutip mensiasati nih Mak ya. Bagaimana secara dengan halusnya dia merangkul cucunya dari keluarga perempuan. Jadi dalam proses adat yang diadatkan seperti turun mandi, badak pajak, dijapui bako itu pastilah ada ungkapan-ungkapan mirip mana bapaknya. Itu kan ungkapan kesenangan dari pihak bako bahwa anak pisangnya ini benar-benar mewarisi gen mereka. Iya, betul. Jadi bukan sebaliknya karena mirip baru dijual, tidak. Jadi juga statement ke masyarakatnya. Inilah anak kami nih. Mirip dengan ayahnya yang dari kami gitu ya. Iya, tadi tentang suku Malayu. Suku Malayu itu termasuk suku yang tua juga, Bu Mel. Ketika Datuk Ketemanggungan, Datuk Perpatihan Sabatang itu lahir, suku Malayu sudah ada di Pariangan, artinya termasuk suku yang tua. Yang baru itu biasanya ada tambahan-tambahnya, misalnya koto kacik. Nah, koto kacik itu koto yang sudah berkembang. Koto anyia, kuti anyia itu koto yang mengalami pemekaran yang seperti itu. Bahkan Melayu
dalam kebudayaan pun sering tersebut ya, Melayu iya. Melayu Austronesia, Melayu Tujuh Rumah, Melayu Ilya Pakoan ada itu ya. Melayu itu ada juga yang memekarkan diri karena jumlahnya banyak atau wilayahnya sudah bertambah. Tapi kalau Melayu sendiri termasuk suku yang tua, awal Pariangan melahirkan Datuk Ketanggungan Datuk Perpatian Sawatangan itu sudah ada suku Melayu di sana. Iya. Itu bahkan ini saya bilang tadi Pak, dalam teori kebudayaan pun kalau nggak salah ada Melayu Austronesia, Melayu tua, Melayu muda gitu ya. Itu Melayu besar. Melayu besar itu Minangkabau ini bagian dari Melayu. Sementara di Minangkabau sendiri ada suku Melayu suku Melayu beda lagi Pak ya. Tapi itulah besarnya nama Melayu gitu Pak. Jadi Mumel berbangga lah ya. Kalau saja cari induknya karena ini dah induk sepertinya gitu ya. Oke, baik, itu dia pertanyaan Mumel. Terima kasih dan kita ternyata juga tanpa terasa Pak, tinggal 5 menit Pak. Waduh. Iya. Baik, mungkin kita ini ada lagi nih Pak yang mau masuk. Oke, sepertinya Bang kita cocoknya nih ke culture clinic Pak. Udah Minangkabau culture clinic gitu ya Pak ya. Besok kita bikin program ini Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ketinggalan sedikit Bang Adit, boleh disambung Bang Adit? Boleh, silakan Bu Asmara. Sedikit ada yang belum diragukan. Kami sukunya Payobada. Iya. Anak saya menikah dengan orang Mentawai, dengan sukunya suku Mentawai ya. Iya. Dan dia punya anak juga gitu. Sebentar Bu, kita perjelas anak Ibu yang mana? Laki-laki? Anak laki-laki, anak saya laki-laki. Iya. Nikah dengan orang Mentawai. Iya. Pakai suku Mentawai ya. Iya. Itu dia punya anak atau cucu ya, cucu saya. Itu larikan ke mana sukunya Mak Datuk? Mau ke adat Minang atau adat Mentawai gitu. Jadi tanya orang apa sukunya, bapaknya sukunya Payobadar, ibunya sukunya suku Mentawai ya. Suku Mentawai, terus suku Mentawai itu cucu saya tuh dari kemana? Sukunya dikemanakan? Ambil papa atau ambil ibunya gitu. Bingung saya pada itu menjelaskan. Iya. Bu Asmara Murni. Ya. Yang suku Payobada Ibu kan? Ya, suku Payobada, saya suku Badar. Boleh tahu suku dari suami Ibu? Suku Jamba. Oke, Bu. Jadi begini, Bu. Suku itu bisa dipakai dua-duanya. Suku Minangnya dipakai, suku Mentawainya dipakai. Karena anak Ibu yang laki-laki sukunya Melayu. Salah, Pak. Payobada. Sukunya Payobada, maaf. Ya. Anak Ibu sukunya Payobada laki-laki, maka istrinya yang perempuan itu dilakokkan atau dinaturalisasi ke suku dari suami Ibu. Jamba ya. Jamba. Jadilah ponakan saya Pak. Gitu ya. Jadi menantu Ibu itu kalau yang perempuan jadi kemenakan dalam suku suami Ibu, suku Jamba. Bagaimana caranya? Itu proses malako itu tidak berat-berat. Bako dari anak Ibu kan saudara dari suami Ibu. Iya. Jadi bawalah menantu itu, kalau sudah punya anak juga tidak apa-apa, bawa ke rumah bako dari anak Ibu. Kamantan minantu, kaminta payung dari suku Jamba. Maka mereka yang menantu Ibu yang perempuan itu mendapat suku Jamba dari saudara dari bapak. Begitu. Dan seluruh anak-anaknya nanti jadi kemanakan dari suku Jamba. Nah, itu yang malako itu, naturalisasi gaya Minangkabau. Saya melakukan itu untuk seluruh menantu saya yang dari luar. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Tapanuli, ada yang dari Kerinci. Begitu, Bu. Sehingga satu lagi, Mak. Ya, masalah Payobadannya kan punya datuk, punya penghulu. Ya. Nah, datuk tuh Datuk Rajo Ameh atau Datuk Baja Ameh? Orang Payobada punya datuk banyak Ameh. Datuk Rajo Ameh itu dipakai oleh beberapa suku itu. Suku Pisang juga memakai itu, suku Piliang juga memakai itu. Payobada banyak Ameh kita. Payobada memakai keduanya itu. Raja Ameh pakai, banyak Ameh juga. Iya. Kalau cerita nenek moyang dulu, kalau Datuk Raja Ameh itu yang punya
lahan pertambangan emas. Kalau Datuk Banyak Ameh ini yang pedagangnya. Oh, satu Begitu. produksinya, satu marketingnya gitu ya. Iya. Dan di Payabada kalau nggak salah dua-duanya dipakai itu. Oke. Begitu asal gelar itu antara lain itu, Bu Berarti Asmara. bangsawan juga nih Pak ya. Bangsawan artian orang-orang apa ya? punya Iya. Harta pusaka inilah itu ya. Iya. Baik. Jadi memang orang Payabada ini relatif banyak yang awalnya itu adalah para pedagang emas dan ya punya pertambangan emas. Pertambangan Itu emas, ya. ceritanya. Baik. Oke Bu Asmara, gimana Bu? Ya, terima kasih banyak Pak, udah hilang keraguannya. Iya, mudah-mudahan segera menantunya dibawa ke rumah bako dari anak. Ya, rumah suami ya, untuk keluarga suami ya Pak ya. rumah Keluarga bapak. suami Bu Asmara ya. Iya, suaminya Ibu Asmara. Minta di Malako gitu ya. Minta payuang. Minta payuang. Minta payuang. Ko minantu minta payuang suku Jamba. Mereka jadi kemenakan dalam suku Jamba. Malako namanya itu. Ya enggak usah pestanya besar-besar kalau bisa sembelih kambing, alhamdulillah. Kalau enggak sembelih ayam saja. Kalau enggak dengan goreng telur pun enggak apa-apa. Pokoknya ada jamuan kecil dan mendoa kecil dapat kemenakan baru. Iya. Kira-kira. Berarti nanti akhirnya anak Bu Asmara ini kawin dengan penakan ayahnya gitu ya Pak ya. Dia pulang ke Bako. Pulang ke Bako, begitu jadinya. ceritanya. Baik Bu Asmara itu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bang pencaranya Mak Datuk Bang Adit ya. Iya. Menghilangkan keraguan selama ini. Terima kasih Aduh. banyak kesempatan Udah yang udah luar tahunan biasa, udah Bang. tahunan berarti Ya. keraguannya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Baik, Mak, aduh, saya bahagia juga Mak ya. Ketika Bu Asmara berbahagia hari ini bisa menemukan jalannya, Alhamdulillah. kita juga berbahagia ya Mak ya, bisa memberikan jalan ya Mak ya, untuk kebaikan mereka. Kan itu kan vital juga Mak. Pada akhirnya cucunya ini nanti bingung sendiri gitu ya. Iya. Gimana? Apalagi ketemu dengan orang Minang, dia lama di seberang nih Mak ya. Iya. Datang ke kampung, kamu kan macam-macam ya. Iya, banyak kemenakan kita di rantau itu, dia laki-laki menikah dengan suku lain, lalu bingung, dia beri suku anaknya dengan suku dia. Nah, dia merusak tatanan jadinya. Kalau saya suku Koto, anak saya tidak boleh bersuku Koto, harus suku yang lain. Begitu. Baik. Boleh suku bapak saya, boleh suku yang lain, boleh. Asal bukan suku saya. Oke Mak, menarik sekali dan alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai ke Tungku nanti go sajarangan, tali nanti go sapilin gitu ya Mak ya. Iya. Baik, kalau gitu Mak sebelum kita akhiri ya, sebelum kita beralih lagi nanti ke event yang lainnya, kita berikan simpulan barangkali Mak biar bisa dipegang juga oleh pendengar kita. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi dalam cara pandang antropologi, dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau ada 3 hal yang bisa kita bahas. Yang pertama, kekerabatan, hubungan antara anak dengan orang tuanya, bapak, ibu atau keduanya. Kemudian ada sistem kekerabatan berdasarkan wilayah, ada tarata, dusun, koto, nagari. Kemudian bisa kita lihat dalam sistem kepemimpinan. Nah, hari ini kita sudah membahas ada Tungku Tigo Sejarangan sebagai komponen kepemimpinan dan proses menghasilkan kepemimpinan. Hasilnya adalah kepemimpinan dalam tali Tigo Sapilin. 3 unsur yang punya kekuatan yang sama, memperkuat ikatan dalam masyarakat nagari. Itu barangkali Bung Adit. Baik Mak, terima kasih banyak Mak, dan juga terima kasih nih untuk solusi yang diberikan buat Bu Asmara tadi Mak, luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat Mak aja yang sudah berjalan. Iya. Dan kita bisa melanjutkan Minangkabau dengan itu. amin ya rabbal alamin ya. Sehingga ketika saya statement siapa dulu ya, selagi ada nenek mama dan kemanakan, selama itu Minangkabau akan tetap ada. Betul. Baik, sekali lagi Mak, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan Mak dan juga untuk pencerahannya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah juga buat mendengar kita, mudah-mudahan jadi situasi dingin, menjadi suduh ya dalam perjalanannya. Akhirnya saya bersama Tuanku dan sahabat pendengar mohon pamit dari kearifan lokal Minangkabau hari ini, dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Jangan lupakan setiap hari Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.